Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Aku Ya. aku ini sekarang lagi positive thinking ini. Ya kan? Kenapa? Kan awaknya anak Medan, tapi kalau orang lihat paket-paket kita sebelumnya, asli yang menyerang Medan saja. Paling banyak yang bagus di Medan tuh. Nah, bukan menyerang, bukan menyerang, Les, mengingatkan. Nah, kalau ada yang mengatakan kita menyerang, bukan sebenarnya. Kalau orang bilang ke Kota Padang itu kan bilang, ya, sayang jo anak dilacui, sayang jo kampung ditinggalkan. Jadi kalau kita sayang sama Medan tuh, mesti kita kritik, mesti kita marahin. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi dalam positive thinking ini aku ingin ngajak kita. Jangan sampai ada orang bilang, apanya kawan-kawan nih, yang berlima nih, menggerutu. Tak ada yang betul di Medan nih katanya. Padahal yang di Medan tuh 90% betul semua. Nah, mana ada yang salah di Medan? Kalaupun ada salah orang lain lah itu, bukan salah kita. Medan yang lain itu, Medan yang lain. Jadi, aku ingin mengajak kita semua ya, supaya kita bicara tentang hal-hal positif yang Medan. Apa-apa yang mengesankan dari Medan itu. Kenapa? Sejauh ini sudah berjalan kemana-mana, melanglang, balik-baliknya ke Medan juga. Ya kan? Kata orang itu kan, sejauh-jauhnya bang mau terbang, hinggapnya di pundak kerbau juga. Jadi hal ini yang ingin ku ajak bicara. Apa Medan yang kita banggakan? Nah, tentu yang pertama kita kasih ke senior kita dulu. Bang Halis. Ya, Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Kalau bicara tentang Medan, aku pernah merasakan kebanggaan Kota Medan. Kita ambil sudut barangkali contoh waktu Pak Abdillah jadi Kota Medan. Ada sesuatu kenangan. Artinya kita bangga menjadi orang Medan. Orang mengatakan bahwa wah enak kali Medan. Dari udara kita melihat Medan itu begitu terang benderang kan waktu itu pada saat itu. Pokoknya banggalah di Kota Medan. Tapi jangan lupa bahwa setelah pendahulu maupun sesudah daripada Pak Abdillah pun banyak juga yang memberikan prestasi juga kepada Medan yang kita banggakan. Apakah waktu itu Jaya masih jadi anggota Adipura tak tahu. Tapi yang pasti Medan sudah pernah memperoleh Adipura tahun 2006. Ya, kemudian di 2011, 2012, kemudian pernah mempersandingkan Adipura, kemudian dengan Kalpataru, kemudian dengan Sekolah Adiwiyata, itu 2013. Jadi banyak sebenarnya prestasi-prestasi Medan yang cukup menarik. Saya punya catatan bahwasannya beberapa tahun sebelumnya, dari 2006 itu ya, Medan sudah cukup banyak memberikan suatu prestasi, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kota Medan. Inilah yang barangkali yang selama ini kita kalau mau banding-bandingkan dengan kondisi sekarang ini barangkali, ya mengingat memori kita terpanggil kembali. Kenapa sih ada apa sekarang ini? Kenapa tidak begitu terlihat prestasi seperti apapun? Namun apapun dia harus kita banggakan. Bahwasannya sekarang para birokrat yang ada di Kota Medan, Pemko Medan, sudah berusaha. Antara lain kan itu kita lihat perkembangannya pembangunan drainase, ya walaupun belum sempurna menurut Jaya, tapi apapun dia itu udah ada upaya-upaya perbuatan yang mengarah kepada masalah positif. Itu pendapat saya barangkali untuk prestasi Medan sementara, Bung. Sebetulnya kalau Abdillah yang pantas dihargai menurut saya adalah ketika dia buat ring road. Bisa coba Bang bayangkan atau kita semua bayangkan kalau tidak ada ring road itu, macam mana Medan itu macetnya. Dengan adanya ring road orang berputar, bisa mengambil jalan alternatif untuk masuk ke Belawan, dari Belawan dan seterusnya. Tetapi di luar itu yang paling teringat saya, kalau saya kecintaan saya kepada Medan ketika masih SD sampai SMP lah. Nah, kerja saya waktu itu kalau cabut sekolah ke apa? Ke lapangan Merdeka. Titik gantung. Titik gantung. Di situ ada Bisu Sabena. Iya betul. Orang Aceh. Udah itu ada Bung Jamal, tukang koyo. Ada Pak Jamal ya. Bung Jamal itu udah tukang koyo lucu kali tuh. Bentuk kostumnya kayak Presiden Soekarno, persis suaranya pun. Nah, dia menjual obat tuh, pakai cek semua segala macam dia banyak. Tiba-tiba beramai orang meletup ban di depan apa? Kantor pos. Lari orang ke sana semua. Alah, mengutuk setengah mati dia. Belum sempat dijual barang tuh, udah ditinggal orang. Nah, jadi lucu-lucu seperti itu. Udah itu mandi kali, mandi di sungai. Mandi di sungai Babura atau sungai apa itu sama aja. Artinya kemana kita mandi situ lompat-lompat dan lain sebagainya. Udah tuh capek mandi, beli nasi bungkus,
Di nasi bungkus nggak ada minuman. Minumannya cuma minum air sudah itu. Kita mandi. Ya, Kita mandi, kan? mancing. Sekarang kalau kita mancing di Sungai Deli, dapat apa kita? Dapat ikan sabu-sabu kan? Dapat spring bed. Dapat spring bed. Dapat ikan tak bertulang. Itu kenangan kita yang untuk Medan itu, kalau untuk yang bagus-bagus. Ya. Dan yang kedua, ketika saya merantau ke Jakarta itu 13 tahun bersama Isaria Gus Jaya, kami buatlah yang namanya grup Medan Serantau di Jakarta itu. Nah, ini membuktikan bahwa orang Medan itu persaudaraannya sangat kuat. Tidak ada modal dari manapun, tapi kita bisa himpun kawan-kawan, bisa kita buat 2 kegiatan besar di Jakarta. Ya, Isari. Satu adalah ketika halal bihalal. Di Senayan kita buat tuh. Ramenya bukan main. Indoor, stadion indoor. Nah, indoor. Nah, yang kedua kita buat lomba apa namanya? Main truk. Kartu truk. Kita bisa menyediakan hadiah 20 juta. Nah, itu berkat kerjasama anak-anak Medan semua. Jadi anak Medan ini sebetulnya bagus, gak ada yang jelek. Artinya persaudaraannya kuat dan lain sebagainya. Nah, ini yang seharusnya kita hargai. Ya. Nah, kalau kemudian sekarang terjadi yang seperti ini, itu perjalanan hidup lah namanya kan. Ya. Tapi saya sepakat dengan yang Bang Jali bahwa pernah Medan itu baik seperti yang dibuat oleh Abdillah, kota terang benderang. Itu diakui banyak orang. Ya, kalau aku sampai sekarang juga masih bangga aku dengan Medan. Jadi kalau dari dulu sampai hari ini juga sebenarnya masih banyak juga sisi-sisi positif ya. Tapi yang paling menarik adalah sebenarnya kalau kita bahas Medan itu, terutama bagi kita orang Medannya. Baru berikutnya bagi orang yang bukan orang Medan yang juga senang dengan Medan. Kalau kita orang Medannya pertama kan yang paling menarik kan makanan. Kalau aku kebetulan kan kerjanya di makanan, jadi ada ceritanya. Kalau makanan itu ada istilah taste of memorize gitu loh. Jadi ada rasa-rasa yang kerekam, memori di otak kita. Jadi kalau pulang ke Medan dicari makanan-makanan seperti itu. Ya itu kan ada kue tiaunya, ada kerang rebusnya, ada rebus dan lain sebagainya. Itu satu ya. Kemudian kedua tentu kenangan-kenangan yang kau bilang gitu. Yang mandi di sungai, di Johor, ya kan? Naik sepeda mana-mana, kemudian makan. Nikmat lah pokoknya ya. Betul, makan mie sup sabena di titik gantung. Kalau tak ada duit, kadang-kadang bawa buku jual di titik gantung. Ya kan? Jadi itu kenangan dari makanan, dari itu. Tapi sampai hari ini, aku mungkin karena terlalu sering juga bicara sama orang-orang di luar Medan tentang Medan. Jadi kalau si Sari bilang positif thinking, dari dulu aku positif terhadap Medan. Apalagi aku saya potong ya. Bahwa 2017 itu Kota Medan itu pernah menjadi kota terbaik Indonesia loh, dan kota terbaik per wilayah Sumatera. Ya, ini diadakan pada acara Indonesian Attractive Award ya di IAA di Jakarta kemarin tuh, menabalkan Kota Medan itu sebagai kota terbaik. Jadi sebenarnya prestasi Kota Medan ini tidaklah buruk-buruk kali amat kan begitu, Bung? Bukan tidak buruk. Memang bukan tidak buruk-buruk kali, memang tidak buruk sebenarnya. Tidak buruk. Segelintir ini. Ya, mungkin belakangan ini yang banyak barangkali yang apanya kan. Tapi ya mereka sudah berbuat kan, itu soalnya. Sebetulnya kalau Medan itu tahun 2006 itu dapat Adipura bukan sekedar Adipura aja. Pada tahun 2006 itu Medan dapat Adipura dengan predikat pasar terbersih se-Indonesia. Jadi waktu itu di Medan ada 15 pasar yang kita pantau. Itu kalau di lain-lain kota nggak sampai 15, PJ pun 2 atau yang lain kota-kota besar nggak sampai 15. Tapi Medan 15 dengan predikat terbersih se-Indonesia. Itu dia. Jadi Adipuranya dapat dengan tambahan terbersih se-Indonesia. Wali kotanya siapa ya? Ya? Wali kotanya siapa? Abdillah waktu itu. Nah, kan dia yang Abdillah. Dan Abdillah juga pernah membatalkan sebuah TPA. Ada TPA yang di Limau Manis, semua sudah disiapkan, udah jadi, tinggal menuangkan sampah aja ke situ, tapi kita ingatkan sama dia, jangan di hulu, tempat sampah itu di hulu sungai yang airnya mengalir ke
Lima Manis, tempat pengolahan PDAM Tirta Nadi. Kalau kita buang sampah di situ, artinya kita dihilir meminum air sampah buangan semua. Ya batalkan itu. Itu termasuk kebijakan yang benar. Dan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita perbuat di Medan ini kalau kita mau. Kalau kita mau bekerja sama dengan pemerintah daerah Pemko-nya juga mau, banyak bisa kita perbuat di Medan kok. Kita punya lahan yang luas sekali. Kalau boleh tanya ya, itu 2006 kan berkembang sampai 2011, 2012. 2011, 2012 itu kan 2006 kalau tidak berarti, salah. Bang? Ya, 2006 kan, begitu kan berkembang terus sampai ke 2012. Yang pertanyaan saya 2012 itu mungkin pada zaman Pak Zulmi Aldin ya kalau tidak salah ya. Raudman, Itu kan Raudman, ya, awalnya kita kan sudah mulai menjadi kota metropolitan pada saat 2012 itu. Itu gimana? 2006 udah metropolitan juga, Bang. Oh sudah ya. Bagaimana penilaian Dayak pula tentang pendapatan Adipura di situ? Ya. Sudah mulai adipura-pura. Adipura-pura. Ya. Bahkan sudah direkayasa supaya dapat Adipura Kencana. Kita sebagai orang Medan yang top Medan nggak mau. Kan diketahui orang, apa pula Medan dapat Adipura? Orang Medan sendiri bilang gitu. Apa pula Medan dapat Adipura? Begitu parahnya. Kita nggak mau, kita sendiri yang dikasih hadiah, kita mengejek. Kita nggak mau itu. Maka kita usahakan, jangan sampai dapat Adipura Kencana. Diketahui orang kita. Nampak kali pura-puranya, itulah ya dulu. Jadi sebenarnya kalau memang mau, pemerintah daerah ini bisa bekerja sama dengan banyak kok, ide-ide paling besar ini Medan kok. Coba lihat, yang sumber ide di Indonesia nih, cek aja lah. Dari mulai sastra itu orang Medan kok. Dari zaman dulu. Coba lihat sastrawan Indonesia, siapa yang tidak lewat Medan? Dari mulai Hamka, lewat Medan juga kan. Siapa yang orang besar sastrawan Indonesia yang tidak lewat Medan? Siapa wartawan Indonesia yang tidak lewat Medan? Banyak. Pokoknya semua itu lewat Medan. Nah, kalau kita mau, kita bisa kembalikan itu. Kita bina kok. Jangan cuma kita binakan, kita bina, pasti bisa. Karena kita udah pernah di situ. Kalau cuma berkhayal, ini begini nggak bisa. Tapi kita pernah di situ, hanya mengembalikan aja. Nggak terlalu sulit. Lihat dulu daftarnya. Oh, orang tuh begini dibuat dulu, begini dibuat dulu. Oke, kembalikan. Dapat itu, nggak mungkin nggak. Masih banyak orang Medan yang punya pemikiran bagus, yang punya pemikiran, yang punya visi yang bagus, yang punya niat yang bagus, yang punya manajemen yang bagus, supaya Medan ini bisa lebih bagus. Kalau saya itu. Ya, kalau pemain bola ya, PSMS ya. Oh, PSMS saya usah tanya lagi lah. Cuma dua lawan itu, Bang. Kalau nggak Persija Bandung. Dulu kan kebanggaan kita kalau Medan tuh kalau sudah main bola kan ya. Ayam Kinantan. Ya. Ayam Kinantan. Ini apa namanya Marahalim Cup itu, mana rimba kan itu? Iya. Marahalim Cup itu. Luar biasa. Iya. Indonesia mana buat yang lain tuh? Pernah Indonesia buat yang sama dengan Marahalim? Yang pemain luar negeri juga ada kan? Kalau menyanyi, Medan ini ibaratnya semua penyanyinya jago nih. Nah, ya betul. Pemain musiknya jago semua, cuman dirijennya diperlukan yang tahu, potensi. Tapi kalau dirijennya tidak tahu potensi anggota, tidak tahu mengkoordinir dengan baik, Medan ini jadi amburadul. Bisa-bisa pemainnya bilang, sok tahunya dia pun nggak pandai ngatur kita katanya. Masing-masing bubar itu. Jadi kita perlukan dirijen yang baik, yang punya visi yang baik, yang punya pemahaman yang baik tentang anggotanya. Jangan tempat sekali-sekali minulok di Medan. Kalau ketahuan sama anggota minulok, tukang uloknya itu tak usahlah bantai kalau situ kan habis selesai Medan. Jadi itu yang paling kita harapkan, pemain dirijen yang seorang manajer yang baik, seorang kawan yang baik, seorang mitra yang baik, seorang pemimpin yang baik. Itu yang diperlukan di Medan. Tanpa itu Medannya akan hancur lebur tetap. Karena masing-masing bermain dengan arahnya sendiri. Kalau banyak arah bermacam-macam, maka vektornya juga pasti akan hancur. Bisa jadi nol atau bahkan bisa jadi negatif. Itu yang diharapkan bagi Kota Medan. Kita punya semua pemain yang terbaik. Kita punya semua alat-alat yang terbaik.
tinggal dirijennya baik atau tidak. Itu yang kita harapkan. Dirijen yang baik itu pertama dia jujur, kemudian dia cerdas memanfaatkan potensi yang ada pada setiap anggotanya. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau aku melihatnya sebenarnya gini, aku ngambil secara umum aja, bahwa Kota Medan ini juga kebanggaan kita dan tanggung jawab kita. Jadi selain memang kita sebagai social control, ya koreksi terhadap pemerintah, tapi kita juga harus berbuat sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sekecil apapun itu tetap ada faedahnya, ada manfaatnya terhadap pembangunan Kota Medan. Contoh lah, aku mungkin kapasitasku, ya sekarang misalnya di Jakarta aku kembangkan makanan khas Medan. Paling tidak ini awareness ya, awareness terhadap orang-orang masyarakat, apa itu lontong Medan, apa itu roti jala, kan itu juga memperkenalkan sesuatu khas yang di Kota Medan. Itu yang mungkin paling penting yang harus kita lakukan. Oke, kritis oke, tapi kalau kita tidak satu tujuan, yang satu ke timur, satu ke barat, itu bukan malah sampai ke tujuan, kita hanya jalan di tempat. Tapi kalau coba kita arahkan tujuan yang sama, kurasa 1 tambah 1 bisa 3 malah, karena kecepatan itu akan bertambah, berganda. Tapi kalau kita hari ini misalnya satu tarik kiri, satu tarik kanan, ya nggak akan pernah selesai. Jadi intinya itu. Itulah hebatnya industri sebagai orang Aceh. 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 3. Kenapa? Ya. Kalau 2 gimana? Ya, betul. Itu namanya sinergi efeknya, yang satunya itu untung. Aku rasa begitu. Kita ini sebetulnya bagus semuanya sebetulnya. Selama ini pun bagus. Cuman pemimpinnya seperti yang disebut istilahnya dirijen. Kalau saya tetap mengatakan pemimpin. Kita Medan ini belum punya pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik. Jadi kalau mau ke depan kita lebih baik, tentu kita harus punya pemimpin yang baik. Disinilah saatnya kita memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tidak mengutamakan kebutuhan pribadi, tapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi pelayanan publik itu nomor 1. Nah itu dia. Nah jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang cerdas tentu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang cerdas. Jadi judgment atau diskresi yang dibuatnya itu cerdas, cukup cerdas untuk kepentingan masyarakat Medan. Saya pikir itu yang paling utama. Kalau saya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Jaya ya, bahwa seorang dirijen atau apapun. Tapi kita harus mundur ke belakang. Bahwasanya di zaman-zaman era kemarin tuh, ya banyak pemimpin yang bagus juga yang membawa Kota Medan ini berhasil. Hanya saja ya barangkali masyarakat Medan ini mengukur seseorang itu berhasil apabila Kota Medannya itu atau kotanya itu pembangunan fisiknya itu terlihat. Itu yang lebih digambarkannya, bukan pembangunan karakter. Jadi selalu melihatnya itu pada yang realitas saja. Misalnya melihat ada gedung, ada jalan yang bagus, tidak rusak begitu. Itu udah pertama Medan itu udah hebatlah pemimpinnya itu kan begitu. Ya, dan kalau kita tarik dari apa yang dikatakan oleh Madi pemimpin tadi itu, Medan ini kan terbentur pada segi bagaimana kita mau membangunnya kalau kita tidak punya ini kan dana yang cukup besar. Dan yang diharapkan itu, makanya kata Madi tadi dia terlalu membela kepada calon yang kedua nomor 2 tadi itu, karena diharapkan dari dialah itu bisa sumber dana itu banyak masuk untuk bisa membangun Medan ini. Kalau sudah memang berhasil demikian, itu baru disebut katanya pemimpin yang baik. Ya itu. Padahal banyak apalagi kriteria lain untuk menjadikan seorang itu pemimpin yang baik. Mampu untuk mengelola keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah itu bagaimana. Itu sudah cukup bagus. Tapi kita selalu terpusat kepada pembangunan fisik. Ya banyak bangunan, ada jembatan yang sudah diolah, ada jalan yang sudah tiap berlubang lagi. Itu sudah kita katakan bagus itu. Kita abaikan malah korupsi. Asal sudah itu tak termaki lah wali kota kan begitu. Bang, sesuai. Aku rasa juga begitu. Tapi pembangunan fisik itu perlu. Tetapi begini, pertama adalah pembangunan sikap mental sebetulnya. Ya, sikap mental kita, gaya kita, cara kita berkoordinasi. Kenapa tim kesebelasan kita tidak bagus? Karena kita lemah dalam bekerja sama, lemah dalam kerja tim. Kita selalu kuat dalam perorangan. Nah sebenarnya kalau yang dikumpulkan ini jadi kayak lidi lah. Lidi satu kan gampang dipatah, tapi lidi dibikin sapu lidi, dipatah pun tak bisa. Nah jadi ini sikap mental. Nah sikap mental ini berkaitan dengan negative thinking yang mungkin masih ada.
Jadi untuk itu harus nyatu kembali, jangan suka melecehkan kawan seiring katanya. Nah, jangan menohok kawan seiring, karena teman seiring kita itu adalah kawan kita, bukan musuh kita. Jadi di situ Bang, barangkali sikap mental dan cara berpikir. Oke, kita sudahi sampai di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan Medan kembali bisa meraih prestasi. Dulu kan hebat kali, semua orang bilang Marah Halim Cup, luar biasa. Ya kan, semua orang bilang The Mercies dari Medan, banyak hal. Gurnam Singh dari Medan, orang-orang penting. Maka kita nih pun harus ngajak kawan-kawan kita yang lebih muda menjadi orang penting di Medan, orang penting di Sumatera Utara, dan orang penting di Indonesia. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi.